Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Oke, anak-anak, Miss mengucapkan selamat ya, anak-anak. Anak-anak sudah naik ke kelas 4. Oke, selamat belajar kembali. Selamat belajar bahasa Inggris dengan Miss Dewi lagi ya. Oke, sebelum ke materi, Miss akan membacakan atau menyampaikan kontrak belajar. Yang pertama adalah KKM Bahasa Inggris, yaitu 75. Kalau kemarin kelas 3 70 ya, sekarang 75. And then, tugas dikumpulkan di hari yang sama. Jika tidak bisa mengumpulkan tugas di hari yang sama, harap konfirmasi Miss ya. Miss harap tugas dikumpulkan tepat waktu. Karena apa? Kalau tugas dikumpulkan tidak tepat waktu atau ditunda-tunda, maka tugas akan menumpuk dengan tugas yang lainnya. Jadi kemungkinan besar anak itu menjadi malas untuk mengerjakan tugasnya. Jadi nggak dikumpulkan tugasnya. Bisa jadi seperti itu. Oke, and then poin ketiga, pengumpulan tugas melalui GCR atau Google Classroom yang sudah dijelaskan oleh wali kelas masing-masing. Yang belum mempunyai GCR bisa lewat WA, difotokan dan dikirim ke Miss. Tapi Miss harap anak-anak tetap harus mempunyai akun GCR ya. Kemudian poin keempat, jika anak-anak menemukan kesulitan baik materi maupun tugas, anak-anak bisa bertanya dengan cara WA ke Miss. Kemudian yang terakhir, ulangan dalam bentuk GF ya, Google Form seperti biasa. Dan untuk pilihan gandanya sampai D ya, A, B, C, D. Kalau kemarin hanya sampai C, sekarang sudah sampai D. Oke? Oke, lanjut saja. Kita langsung ke materi. We will learn about the material of first lesson. Kita akan belajar materi pada lesson pertama, yaitu tentang subjek atau kata ganti. Kemudian ada verb. Verb di sini adalah to be. Penggunaan to be is MR. Nah, di sini penggunaan to be sendiri ada bentuknya. Jadi penggunaan to be itu dalam bentuk positif, bentuk negatif, dan terakhir dalam bentuk question atau dalam bentuk tanya. Oke, langsung saja. Kalau untuk kata ganti, anak-anak sudah, ini hanya mengulang ya, materi kelas 3 kemarin. Hanya ada satu tambahan. Oke, yaitu Miss bacakan ya. Di sini ada, oke, kita baca bersama-sama saja ya, Nana. Ada I, artinya saya, you, artinya kamu, and then ada they, artinya mereka, we, kita, he, dia, dan she, dia perempuan, and then ada it, kata ganti benda atau hewan. Oke, it di sini adalah kata ganti benda atau hewan. Namun benda atau hewannya hanya satu. Kalau lebih dari satu, jangan menggunakan it. Seperti itu. Nah, ini subjek atau pronoun atau kata ganti. Ada I, you, they, we, he, she, it. Anak-anak harus hafal ini ya. Karena ini hanya mengulang saja. Insya Allah anak-anak sudah hafal ya. Oke, kemudian kita langsung ke kalimatnya atau positive form dengan penggunaan to be is MR. Oke, di sini ada subjek I, to be-nya atau pasangannya adalah am. For example, I am a student. Repeat please. I am a student. Saya adalah seorang murid. Jadi, I pasangannya atau to be-nya dengan am ya. For the next. Oke, di sini ada subjek you, they, we. Nah, subjek you, they, we ini to be-nya adalah are. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya. You, they, we to be-nya are. And then for example, kita baca bersama-sama ya. Listen and repeat. Dengarkan dan ulang ya.
You are a student. We are nurse. They are in the garden. Oke, kita artikan bersama-sama. You are a student. Kamu adalah seorang murid. We are nurse. Kita adalah perawat. They are in the garden. Mereka ada di taman. And then ada subjek he, she, and the last it. He, she, it itu adalah to be-nya atau pasangannya adalah is. He, she, it. To be-nya is. Oke? Dihafalin ya to be-nya. I am, you, they, we, are, and then he, she, it itu adalah is. Oke, for example, kita baca bersama-sama. Listen and repeat. He is a farmer. She is a doctor. It is a beautiful flower. Oke, kita artikan bersama-sama. He is a farmer, artinya dia adalah seorang petani. She is a doctor. Dia adalah seorang dokter. And then it is a beautiful flower. Itu adalah bunga yang cantik. Oke. Jadi untuk to be, is, am, are itu tidak bisa langsung diartikan adalah. Jadi tergantung dengan konteksnya, konteks kalimatnya seperti apa. Oke, next. Tadi positive form, sekarang kita ke negative form atau dalam bentuk negatif. Kalau dalam bentuk negatif itu identik dengan kata not. Jadi, not-nya di belakang to be, subjek to be not. Contohnya, I am not a teacher. Di sini not-nya ada di setelah to be. To be am. Oke, I am not a teacher. Artinya saya bukan seorang guru. And then ada subjek you, we, they. To be-nya are. Kemudian diikuti dengan not. Kemudian komplemennya adalah in the school. Oke, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Listen and repeat. I am not a teacher. You are not in the school. We are not in the school. They are not in the school. Oke, kita artikan bersama-sama. You are not in the school. Kamu tidak di sekolah. We are not in the school. Kita tidak di sekolah. They are not in the school. Mereka tidak di sekolah. Seperti itu. And then di sini ada subjek he, she, and then for the last ada it, yaitu to be-nya is. Kemudian diikuti dengan not. Nah, ini sudah menjadi bentuk negatif ya. Oke, kita baca bersama-sama. Listen and repeat. He is not a student. She is not a policewoman. It is not a tail. Oke, seperti itu. Jadi, not-nya diletakkan di belakang to be yang artinya tidak. I am not a teacher. Saya bukan seorang guru. I am not a student. Saya bukan seorang murid. I am not a doctor. Saya bukan seorang dokter. Seperti itu. Jadi mudah ya. Tadi bentuk positif tinggal ditambahkan not di belakang to be itu udah menjadi bentuk negatif. Kemudian kita ke question form, yaitu bentuk dalam bentuk tanya. Nah, jadi dalam bentuk tanya ini hanya dibalik saja. To be-nya di depan, is, am, are, kemudian diikuti dengan subjeknya. Jadi is, am, are dulu baru subjeknya. For example, am I a student? Kalau ini bertanya pada dirinya sendiri ya. Apakah saya seorang murid? Seperti itu. Oke, kita di sini ada are. Kemudian subjeknya ada